Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Dalam 1 bulan terakhir, salah satu bawahan Anda dikeluhkan oleh anggota lain karena dianggap tidak punya kinerja yang baik dan menghambat aktivitas kerja anggota yang lain karena tugas yang dikerjakan selalu melewati tenggat waktu atau perlu diperbaiki kembali. Padahal, Anda sudah memastikan untuk memberikan tugas sesuai dengan job desk. Anda juga telah beberapa kali memberikan kesempatan, konseling, bahkan pelatihan tambahan agar kinerjanya bertambah baik. Namun, sesuai evaluasi kerja mingguan yang ada, kinerja karyawan tersebut ternyata masih berada di peringkat terbawah. Sikap Anda: A. Memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. B. Memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerjanya. C. Melaporkan hal tersebut pada pimpinan agar segera diproses sesuai dengan SOP yang berlaku. D. Meminta atasan untuk segera memindahkannya ke divisi lain yang lebih ringan beban kerjanya. E. Mengajak anggota divisi lain untuk tidak terlalu menekannya dan membantunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberhentikan karyawan tersebut segera karena tidak mampu mencapai target kerja yang seharusnya. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Anda terkenal sebagai karyawan yang rajin dan ringan tangan di kantor Anda. Jika ada rekan kerja yang meminta bantuan Anda, biasanya yang Anda lakukan adalah A. Saya akan mendorongnya untuk menyelesaikan tugas secara mandiri agar dia tidak sering meminta bantuan. B. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. C. Saya akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas saya sambil menyemangatinya untuk menyelesaikan tugas kerjanya. D. Saya selalu meminta mereka untuk mengerjakan tugas mereka lebih dulu dan baru meminta bantuan saya ketika terdesak. E. Saya akan membantunya mencari cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas dibanding menyerahkan tugas tersebut pada saya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anda adalah seorang pengusaha kue yang telah lama membuka usaha Anda. Belakangan ini, di kota Anda usaha kue sedang tren dan semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Karena hal ini, banyak pelanggan reguler Anda berpindah ke toko kue yang lain dan membuat Anda merugi. Sikap Anda terkait hal ini: A. Tetap melanjutkan usaha kue saya seperti biasanya dan meminta para karyawan untuk ikut memikirkan solusi masalah ini. B. Mencari tahu kekurangan usaha kue saingan dan mengambil pelajaran lebih banyak dari toko saingan. C. Mencoba untuk tetap bertahan dan berusaha tidak terpengaruh dengan banyaknya saingan. D. Segera merubah jenis produk yang dijual untuk menarik lebih banyak pembeli. E. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Perusahaan akan memberikan sejumlah bonus bagi pegawai yang memiliki target penjualan tertinggi bulan ini. Saat pengumuman Anda ketahui salah seorang rekan Anda yang berhasil mendapatkan target tertinggi ternyata melakukan manipulasi data sehingga ia berhasil mendapatkan bonus tersebut. Sikap Anda: A. Menyebarkan bukti yang memberatkan tindakannya lewat sosial media. B. Mencari bukti untuk kemudian melaporkannya pada atasan. C. Diam saja dan tetap memberikan selamat atas kesuksesannya. D. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya salah. E. Memarahinya dengan keras karena hal tersebut merugikan saya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya salah. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Karena suatu hal Anda terpaksa meminjam sejumlah besar uang pada teman Anda untuk keperluan pribadi. Anda berjanji untuk mengembalikan uang tersebut saat hari gajian tiba. Ternyata, perusahaan mengalami masalah dan gaji karyawan terpaksa ditunda hingga beberapa minggu ke depan. Padahal, teman Anda sudah berkali-kali menanyakan pinjaman tersebut karena rencananya akan digunakan untuk membayar keperluan kredit. Sikap Anda: A. Meminta bantuan keluarga untuk membantu masalah tersebut agar bisa segera membayar utang. B. Menjelaskan permasalahan saya saat ini dan meminta pengertiannya untuk membayar utang saat gaji sudah saya terima.
C. Berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. D. Merasa bersalah dan berjanji akan membayar lebih banyak dari uang yang dipinjam agar teman saya tidak terlalu marah. E. Pura-pura tidak tahu meskipun dalam hati merasa sangat bersalah pada teman saya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Berusaha memberinya pengertian mengenai keterlambatan saya sambil mencari pinjaman online meskipun bunganya sangat tinggi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam suatu rapat antara divisi Anda mendapat kritikan dari beberapa divisi lain karena dianggap lamban dalam bekerja. Hal ini juga membuat Anda mendapatkan teguran keras dari atasan. Padahal Anda sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, sikap Anda terkait hal tersebut. A. Menerima semua kritikan tersebut dan berusaha memperbaiki kinerja divisi meskipun terkadang tidak sesuai SOP. B. Menegur anggota divisi karena hal tersebut bukan kesalahan Anda saja melainkan kerja tim yang buruk. C. Memprioritaskan pekerjaan divisi lain agar tidak menghambat kinerja divisi lain di kemudian hari. D. Tetap berpegang teguh pada SOP yang ada dan menjelaskan mengenai hal tersebut di rapat divisi berikutnya jika masih menjadi kendala divisi lain. E. Menerima kritikan dari divisi lain dan bersama-sama mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antara divisi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menerima kritikan dari divisi lain dan bersama-sama mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antara divisi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa laporan dalam satu hari oleh pimpinan. Saat tengah bekerja, salah seorang rekan kerja Anda meminta bantuan Anda untuk menegosiasikan MOU dengan seorang investor karena dia harus menghadiri rapat divisi. Sikap Anda, A. Menyuruhnya untuk meminta tolong pada rekan lain yang tidak sibuk karena pekerjaan saya masih banyak. B. Menghentikan pekerjaan sejenak dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien sampai ia kembali. C. Membantu rekan tersebut menemui klien tanpa memutuskan apapun karena bukan saya yang sepenuhnya bertanggung jawab pada keberhasilan negosiasi. D. Menolaknya dengan halus dan menjelaskan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. E. Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika menggantikan tugas rekan tersebut karena saya mungkin harus ikut mempertanggungjawabkannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghentikan pekerjaan sejenak dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien sampai ia kembali. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Anda merupakan seorang jurnalis investigasi senior yang sering menulis artikel pemberitaan yang keras dan cenderung mengkritik pemerintah. Menjelang penyelesaian artikel Anda, atasan Anda memanggil Anda untuk makan siang dengan seorang politikus ternama terkait artikel yang akan Anda terbitkan. Sikap Anda. A. Meminta rekan lain untuk menggantikan penyelesaian artikel tersebut karena Anda harus menemui atasan. B. Menyetujuinya dan segera menemui atasan. C. Menolaknya dan mengingatkannya untuk menjaga profesionalitas kerja. D. Melaporkan tindakan atasan tersebut pada Dewan Pers agar mendapatkan peringatan. E. Mempertimbangkan untuk mengubah sedikit isi dan cara penyampaian artikel tersebut karena cukup sensitif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menolaknya dan mengingatkannya untuk menjaga profesionalitas kerja. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Anda adalah guru yang baru diangkat dan ditempatkan di suatu daerah di luar Jawa. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut kurang menguasai bahasa Indonesia dan lebih suka menggunakan bahasa daerahnya dalam interaksi sehari-hari. Hal ini menyulitkan bagi Anda karena Anda tidak berasal dari daerah tersebut. Suatu hari, seorang wali siswa datang dengan kesal karena suatu hal yang tidak bisa Anda pahami sepenuhnya karena keterbatasan bahasa Anda. Sikap Anda. A. Meminta bantuan guru lain untuk menemuinya dan menjelaskan situasi Anda. B. Mengiyakan saja keluhan wali siswa tersebut karena saya memang tidak memahami bahasa daerahnya. C. Berusaha melayani keluhannya menggunakan bahasa nasional saja. D. Berusaha melayani keluhannya dengan isyarat dan bahasa tubuh saja. E. Berusaha melayani keluhannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
Berusaha melayani keluhannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Musim penghujan yang disertai badai belakangan menyebabkan beberapa trafo di daerah Anda mengalami kerusakan parah. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah setempat berencana melakukan perbaikan massal sehingga aliran listrik akan dimatikan selama 2 hari ke depan. Padahal Anda memerlukan laptop untuk bekerja dan harus menjalani WFH selama beberapa hari ke depan. Sikap Anda: A. Mengajukan protes pada PLN karena pemutusan listrik ini sangat merugikan masyarakat. B. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikan tugas sekalian mengisi baterai laptop untuk bekerja di malam hari. C. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar diberi keringanan untuk mengerjakan tugas kerja. D. Santai saja. Saya bisa meminta bantuan rekan kerja lain untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Meminta pemerintah setempat untuk mempercepat perbaikan trafo yang rusak, agar pekerjaan saya tidak tertunda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikan tugas sekalian mengisi baterai laptop untuk bekerja di malam hari. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.